Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengenalan sistem kompilasi. Baik, di sini saya menjelaskan tentang pengenalan sistem kompilasi. Sistem kompilasi adalah proses mengubah kode sumber dalam bahasa pemrograman menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Proses ini melibatkan berbagai komponen penting yang bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan program yang dapat dieksekusi. Proses kompilasi umumnya melibatkan beberapa tahap utama, yaitu yang pertama lexial analysis, yang kedua analisis sintaks, yang ketiga cinematic analysis. Yang kedua, baik, di sini saya akan melanjutkan komponen-komponen teks sistem kompilasi. Pertama, preprosesor, modul yang mempersiapkan kode sumber dengan menangani direktif makro dan pengolahan teks awal. Terus yang kedua, parser, komponen yang mencegah kode sumber menjadi struktur data abstrak yang dapat dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, semantic analyzer, modul yang memverifikasi kebenaran sintaks dan semantik dari kode sumber. Keempat, optimizer, komponen yang mengoptimalkan kode objek dengan teknik seperti eliminasi, kode mati, dan pengaturan ulang instruksi. Yang kelima, kode generator, modul yang mengubah struktur data abstrak menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Baik, saya Albertin Sampe dengan NIM 22220040 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peranan sistem kompilasi dalam organisasi komputer. Sistem kompilasi ini memegang peranan penting dalam organisasi komputer karena ia bertanggung jawab penuh untuk mengubah sumber program menjadi kode mesin yang dapat diproses oleh CPU. Tanpa sistem kompilasi ini, tidak ada software yang dapat dijalankan pada perangkat keras komputer. Selain itu, sistem kompilasi ini juga terkait erat dengan proses pengembangan perangkat lunak. Menjembatani antara pemrograman manusia dapat dibaca dengan instruksi yang dapat dieksekusi oleh mesin kompilasi. Selanjutnya, tahap-tahap proses kompilasi. Adapun tahap-tahap proses kompilasi yaitu yang pertama, lexical analysis. Lexical analysis ini untuk mengidentifikasi token-token dasar seperti contohnya kunci, identifier, dan literal. Kemudian yang kedua ada parsing. Parsing atau biasa yang disebut dengan parse tree ini berdasarkan tata bahasa formal dan bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga ada systematic analysis. Systematic analysis ini untuk konsistensi kode sumber dengan aturan bahasa pemrograman yang berlaku. Kemudian yang keempat ada intermediate code generation. Ini itu untuk penerjemahan struktur pohon abstrak menjadi antara lebih dekat dengan kode mesin. Kemudian yang kelima ada optimization. Optimization ini untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan kode antara menghasilkan kode mesin yang lebih efisien. Kemudian yang terakhir yaitu kode generation. Kode generation ini untuk menerjemahkan kode antara kode akhir menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh prosesor. Nama saya Blandina Kayame dengan NIM 2220043. Di sini saya akan melanjutkan materi jenis-jenis bahasa pemrograman dan kompiler. Yang pertama, bahasa pemrograman. Terdapat berbagai macam bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak seperti Java, C++, Python, JavaScript. Setiap bahasa memiliki sinteks aturan dan fitur yang berbeda-beda. Yang kedua, kompiler. Kompiler adalah program yang mengubah kode sumber dalam bahasa pemrograman. Mesin dapat dijalankan oleh kompiler. Nama saya Blandina Kayame
dengan NIM 2220043. Di sini saya akan melanjutkan materi jenis-jenis bahasa pemrograman dan kompiler. Bahasa pemrograman, terdapat berbagai macam bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, seperti Java, C++, Python, JavaScript, dan lain-lain. Setiap bahasa memiliki sinteks, aturan, dan fitur yang berbeda-beda. Yang kedua, kompiler. Kompiler adalah program mengubah kode sumber dalam bahasa pemrograman kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Setiap bahasa pemrograman umumnya memiliki kompiler khusus untuk memproses sinteks dan semantiknya. Interpreter. Selain kompiler, ada juga interpreter. Proses kode sumber baris per baris tanpa menghasilkan kode mesin terlebih dahulu. Interpreter populer digunakan untuk bahasa seperti Python, Ruby, dan JavaScript. Cross compiler adalah kompiler khusus yang dapat menghasilkan kode mesin untuk platform atau arsitektur yang berbeda dari platform itu sendiri dijalankan. Selanjutnya, optimisasi kode dalam sistem kompilasi. Optimisasi kode dalam sistem kompilasi. Materi selanjutnya, optimisasi kode dalam sistem kompilasi. Optimisasi kode dalam sistem kompilasi merupakan proses penting untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja program yang dihasilkan seperti gambar di bawah ini. Eliminasi kode mati, pengaturan ulang, inline fungsi, penjelajahan loop, alokasi register. Grafik di atas menunjukkan peningkatan performa yang dapat dicapai dengan menerapkan berbagai teknik optimisasi kode seperti eliminasi kode mati, pengaturan ulang, instruksi, inlining fungsi, penjelajahan loop, dan alokasi register. Secara efektif melakukan peran penting dalam menghasilkan program yang lebih cepat dan efisien. Baik, selanjutnya saya Petra Gratia Renaldis Dadilena dengan NIM 22220039 akan menjelaskan tentang penanganan kesalahan dalam sistem kompilasi. Penanganan kesalahan dalam sistem kompilasi ini mencakup beberapa tahap yang penting, yaitu yang pertama ada pendeteksian kesalahan. Kompiler memeriksa kode sumber untuk menemukan kesalahan sintaksis, semantik, dan logis. Kesalahan ini bisa berupa salah penulisan sintaks, penggunaan variabel yang tidak dideklarasikan, atau tipe data yang tidak cocok. Yang kedua ada pelaporan kesalahan. Setelah mendeteksi kesalahan, kompiler melaporkannya kepada pengguna dengan pesan yang jelas dan deskriptif, menunjukkan lokasi kesalahan dalam kode sumber serta jenis kesalahan yang terjadi. Lalu yang ketiga ada penanganan kesalahan lanjutan, di mana kompiler berusaha melanjutkan proses kompilasi setelah menemukan kesalahan untuk menemukan kesalahan lainnya. Metode pemulihan ini termasuk panic mode atau mengabadikan bagian kode sampai menemukan titik aman. Dan press level recovery atau memperbaiki kesalahan secara lokal. Yang keempat ada pemulihan dari kesalahan. Setelah laporan kesalahan diberikan, pengguna memperbaiki kode sumber sesuai dengan saran atau informasi yang diberikan oleh kompiler. Kemudian, mengulang proses kompilasi sampai tidak ada lagi kesalahan yang ditemukan. Lalu berikutnya,
Penggunaan sistem kompilasi dalam pengembangan perangkat lunak. Penggunaan sistem kompilasi dalam pengembangan perangkat lunak ini mencakup yang pertama ada integrasi dalam siklus pengembangan, di mana compiler digunakan setiap kali kode diubah, memungkinkan pengembang mengubah kode. Lalu berikutnya penggunaan sistem kompilasi dalam pengembangan perangkat lunak. Penggunaan sistem kompilasi dalam pengembangan perangkat lunak ini mencakup yang pertama ada integrasi dalam siklus pengembangan, di mana compiler digunakan setiap kali kode diubah, memungkinkan pengembang mengubah kode sumber menjadi kode mesin yang dapat dijalankan. Ini biasanya terintegrasi dengan sistem kontrol versi dan alat otomatisasi build. Yang kedua ada pemeriksaan dan pengujian. Compiler memeriksa kesalahan sintaksis dan semantik dalam kode. Setelah kompilasi berhasil, perangkat lunak dapat diuji untuk memastikan fungsionalitasnya menggunakan pengujian unit dan integrasi. Yang ketiga ada optimasi dan perbaikan kode. Compiler seringkali mengoptimalkan kode agar lebih efisien dalam penggunaan memori dan waktu eksekusi. Ini melibatkan berbagai teknik optimasi seperti inlining, loop unrolling, dan penghapusan kode mati. Yang keempat ada penanganan kesalahan, di mana compiler mendeteksi dan melaporkan kesalahan dalam kode, memberikan informasi yang membantu pengembang memperbaiki kesalahan tersebut. Ini mencakup deteksi kesalahan sintaksis, semantik, dan logis, serta strategi pemulihan dari kesalahan. Integrasi yang efektif dari sistem kompilasi dalam siklus pengembangan perangkat lunak meningkatkan efisiensi pengembangan, memastikan kode yang lebih bersih dan optimal, serta mempercepat proses identifikasi dan perbaikan kesalahan. Selanjutnya, integritas sistem kompilasi dengan perangkat lunak lain. Sistem kompilasi tidak beroperasi dengan terisolasi, melainkan terintegrasi dengan berbagai perangkat lunak lain dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak. Kompiler dapat berinteraksi dengan alat bantu pemrograman, manajemen kode sumber, serta lingkungan pengembangan terintegrasi atau ID untuk memberikan pengalaman pengembangan yang lebih efisien dan produktif. Integritas. Selanjutnya, arsitektur perangkat keras yang beragam. Kebutuhan untuk mendukung berbagai arsitektur, prosesor, dan perangkat keras yang terus bermunculan menjadi tantangan bagi kompiler untuk menghasilkan kode yang portable dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, optimisasi untuk perangkat bergerak. Optimisasi kompiler menjadi semakin penting untuk menghasilkan kode yang hemat daya dan memaksimalkan perform pada perangkat seluler dan IoT. Yang terakhir, pengembangan kompiler paralel. Kompiler masa depan akan menerapkan pendekatan pemrosesan paralel untuk mempercepat proses kompilasi yang semakin kompleks. Keunggulan dan implikasi sistem kompilasi dalam organisasi komputer. Sistem kompilasi merupakan komponen kunci dalam organisasi komputer modern. Ia bertanggung jawab mengubah kode sumber yang dapat dimengerti manusia menjadi instruksi biner yang dapat diproses oleh prosesor. Tanpa sistem kompilasi, tidak akan ada software yang dapat dijalankan di perangkat keras. Selain itu, sistem kompilasi juga berperan penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak, menjembatani antara bahasa pemrograman dan implementasi akhir. Kemampuan kompiler untuk mengoptimalkan kode dan menangani kesalahan secara efektif menentukan kualitas dan performa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih.